Selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang sedikit berbeda. Betul. Tapi justru karena itu jadi menarik banget. Anda mengirimkan kami satu materi saja, sebuah gambar, Satu gambar tunggal ya? kartun editorial. Tepat. Tapi jangan salah, di dalam satu gambar ini analisisnya luar biasa padat. Jadi misi kita kali ini adalah membedah dan mengurai setiap simbol visual di dalamnya. Untuk memahami pesan yang lebih dalam ya? Betul, yang ternyata menyentuh isu yang sangat krusial di Indonesia, yaitu dana desa. Dan ini pendekatan yang menarik loh. Kadang satu gambar yang cerdas itu bisa menyampaikan kritik yang lebih tajam Betul. dan berlapis daripada, katakanlah, laporan puluhan halaman. Kita jadi dipaksa untuk benar-benar memperhatikan detailnya. Iya. Dan saat pertama kali saya lihat gambar ini, kesan pertamanya tuh, ya ampun, sederhana banget. Tapi makin lama saya perhatikan, makin banyak lapisan makna yang terbuka. Ada sosok pejabat tanpa wajah. Ada dana publik yang ditaruh di dalam sangkar burung, dan ada hama yang menggerogoti dari dalam. Oke, mari kita mulai kupas bersama. Boleh. Hal pertama yang menarik perhatian saya, itu figur pejabat di sisi kiri. Oke. Seragam kakinya sangat jelas, ya kan? Lengkap dengan lencana dan medali, tapi wajahnya kosong. Awalnya saya pikir, oh mungkin ini cara si seniman melindungi identitas seseorang. Tapi kok rasanya terlalu disengaja ya? Kayak ada pesan tentang jabatannya, bukan orangnya. Gimana menurut Anda? Anda menangkap poin kuncinya. Pilihan untuk mengosongkan wajah itu adalah keputusan artistik yang sangat strategis. Sangat strategis ya? Betul. Seragamnya, seperti yang Anda bilang, itu langsung bisa kita identifikasi sebagai seragam aparat pemerintah di Indonesia. Jelas sekali. Dan mengingat konteks tulisan dana desa di sebelahnya, asumsi terkuat adalah figur ini mewakili pejabat di tingkat lokal. Kepala desa mungkin? Atau perangkatnya? Bisa jadi, yang merupakan garda terdepan pengelolaan dana ini. Jadi, identitas profesionalnya dibuat sangat jelas. Tapi identitas personalnya justru dihapus total. Persis, dan anonimitas itulah senjatanya. Dengan mengosongkan wajahnya, sang kartunis ini seolah-olah bilang, ini bukan tentang si A atau si B. Bukan soal satu oknum. Tepat, ini bukan kritik terhadap satu individu yang korup. Sosok ini bisa siapa saja, di desa mana saja. Pesan yang mau disampaikan adalah ini sebuah fenomena. Oh. Sebuah kerentanan yang sifatnya sistemik. Anonimitas ini yang membuat kritiknya jadi universal dan terus terang jauh lebih mengkhawatirkan. Berarti ini bukan lagi soal katakanlah penegakan hukum terhadap satu orang, tapi lebih ke perombakan sistemnya dong. Tepat sekali, Anda menyoroti implikasi yang paling penting. Jadi mengganti pejabatnya saja nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya? Nggak akan cukup. Kalau masalahnya cuma satu apel busuk, Anda tinggal buang apel itu. Selesai. Tapi kalau yang digambarkan adalah sebuah peran atau posisi yang rentan disalahgunakan, seperti yang disimbolkan seragam tanpa wajah ini, berarti masalahnya ada di keranjangnya. Saya setuju. Kartun ini seolah berbisik bahwa siapapun yang pakai seragam itu dan ditempatkan dalam sistem yang sama akan menghadapi godaan dan celah yang sama. Jadi ini kritik terhadap struktur ya, bukan individu. Betul, kritik pada struktur. Tapi itu juga yang bikin lebih aman buat si kartunis kan. Dengan nggak menunjuk hidung satu orang, kritiknya jadi lebih susah dibantah secara personal, tapi pesannya malah lebih luas dan menusuk. Benar, itulah kecerdasan satire politik. Dia menyerang gagasan, bukan orang. Oke. Sosok tanpa wajah itu jadi representasi dari sebuah fungsi dalam birokrasi, sebuah arketipe. Nah, itu dia. Dan itu membawa kita untuk melihat apa yang ada di hadapan arketipe ini. Betul sekali. Jadi pejabat ini jadi simbol sistem itu sendiri. Dan kalau kita lihat apa yang ada di hadapannya, tampaknya sistem itulah yang jadi pusat perhatian di sini. Yang dilambangkan oleh sangkar burung raksasa ini, ya. Saya terpaku pada pilihan simbolnya. Bukan brankas, bukan peti besi. Yang identik dengan uang ya? Iya, yang identik dengan keamanan. Tapi sangkar burung, ini pilihan yang aneh sekaligus brilian. Kenapa harus sangkar burung menurut Anda? Pilihan sangkar burung ini adalah inti dari kecerdasan kartun ini.
Benar, itulah kecerdasan satire politik. Dia menyerang gagasan, bukan orang. Oke. Sosok tanpa wajah itu jadi representasi dari sebuah fungsi dalam birokrasi. Sebuah arketipe. Nah, itu dia. Dan itu membawa kita untuk melihat apa yang ada di hadapan arketipe ini. Betul sekali. Jadi pejabat ini jadi simbol sistem itu sendiri. Dan kalau kita lihat apa yang ada di hadapannya, tampaknya sistem itulah yang jadi pusat perhatian di sini. Yang dilambangkan oleh sangkar burung raksasa ini ya. Saya terpaku pada pilihan simbolnya. Bukan brankas, bukan peti besi. Yang identik dengan uang ya? Iya, yang identik dengan keamanan. Tapi sangkar burung. Ini pilihan yang aneh sekaligus brilian. Kenapa harus sangkar burung, menurut Anda? Pilihan sangkar burung ini adalah inti dari kecerdasan kartun ini. Karena sangkar itu punya makna ganda yang saling bertentangan. Di satu sisi, fungsi sangkar itu untuk melindungi, kan? Betul, melindungi. Anda menaruh burung berharga di dalam sangkar supaya tidak kabur atau dimangsa predator. Dan coba lihat di puncaknya. Ada peci dengan lambang Garuda Pancasila. Nah, itu simbol negara yang sangat kuat. Kehadirannya menegaskan bahwa dana desa ini program resmi negara, dilindungi hukum. Dan dilandasi niat baik untuk kemakmuran rakyat sesuai ideologi Pancasila. Jadi ada semacam janji perlindungan dari negara ya? Niat baik yang sangat jelas terpampang di sana. Betul. Itu lapisan makna yang pertama. Namun, disinilah kejeniusannya muncul. Oke. Di sisi lain, fungsi utama sangkar adalah Memenjarakan? mengurung, membatasi gerak. Ah, iya juga ya. Metafora ini menyiratkan bahwa dana tersebut, meskipun sudah dialokasikan dan secara resmi ada, nyatanya terperangkap. Nggak bebas. Tidak bebas. Tidak bisa diakses sepenuhnya oleh masyarakat desa yang seharusnya jadi penerima manfaat. Terpenjara oleh apa kira-kira? Bisa oleh banyak hal yang tidak terlihat. Mungkin oleh birokrasi yang berbelit-belit, Oke. aturan teknis yang kaku dan sulit dipenuhi, atau sistem pelaporan yang rumit. Kayak formulir yang harus diisi berlapis-lapis, atau persetujuan yang mandek di meja siapa gitu ya? Tepat. Hal-hal seperti itu, dana itu ada di depan mata, bisa dilihat, tapi nggak bisa disentuh atau dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Terlihat tapi tidak terjangkau. Wow. Persis. Jadi ada ketegangan yang luar biasa di sini ya, antara niat mulia yang dilambangkan Garuda dengan realitas implementasi yang kaku yang dilambangkan oleh jeruji sangkar. Sebuah paradoks. Sebuah paradoks yang sering kita dengar tentang program-program pemerintah. Baik di atas kertas, tapi macet di lapangan. Tepat sekali. Kartunis ini berhasil memvisualisasikan frustrasi itu dalam satu gambar. Dana yang harusnya jadi alat pembebasan ekonomi desa malah digambarkan sebagai sesuatu yang terkekang. Terproteksi, tapi sekaligus terpenjara. Betul. Dan kalau kita intip ke dalam sangkar yang paradoksal ini, situasinya ternyata lebih parah lagi. Nah, itu dia. Di dalam sangkar itu ada tumpukan uang kertas merah. Kita bisa asumsikan ini pecahan Rp100.000 ya. Tapi bukan uangnya yang paling penting. Di bagian bawah tumpukan itu, ada beberapa siluet hitam yang sangat jelas bentuknya. Tikus. Tikus-tikus. Koruptor. Tapi kayaknya ada makna yang lebih dalam di sini. Jauh lebih dalam. Menggunakan tikus itu bukan sekedar kiasan umum, tapi pilihan yang sangat presisi secara metaforis. Gimana tuh? Coba kita pikirkan cara kerja tikus di dunia nyata. Mereka itu hama, kan? Iya. Mereka tidak merampok terang-terangan. Mereka bekerja dalam senyap, seringnya di tempat gelap dan menggerogoti sesuatu dari bawah, dari dalam. Seperti rayap yang menggerogoti fondasi rumah. Tahu-tahu sudah rapuh aja. Persis. Kerusakan yang mereka timbulkan seringkali baru kelihatan ketika semuanya sudah parah. Ini gambaran yang sangat akurat untuk model korupsi yang sering diasosiasikan dengan penyelewengan dana di tingkat lokal. Jadi bukan korupsi yang besar-besaran gitu ya? Bukan. Bukan perampokan bank yang spektakuler dan jadi berita utama, melainkan penggerogotan anggaran. Sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Melalui apa biasanya? Bisa lewat banyak cara. Proyek yang di-markup, pengadaan fiktif, kualitas bahan bangunan yang dikurangi, potongan liar untuk bantuan sosial. Oh iya ya. Dan banyak praktik lain yang sulit terdeteksi oleh auditor dari pusat. Mereka itu hama yang berkembang biak di dalam sistem, menggerogoti dari dalam sangkar itu sendiri. Dananya bocor, sedikit demi sedikit. Betul. Sampai akhirnya yang sampai ke masyarakat ya cuma sisanya. Ini memunculkan lagi pertanyaan soal hubungan si pejabat tanpa wajah dengan tikus-tikus ini. Gambar ini kan nggak menunjukkan secara eksplisit ya.
Apakah pejabat itu yang menjaga sangkar tapi lalai sehingga tikus bisa masuk? Atau dia yang diam-diam memelihara tikus itu? Atau jangan-jangan dia salah satu dari mereka, cuma penampilannya lebih rapi pakai seragam? Dan ambiguitas itulah yang membuat kritik ini begitu menusuk. Sang kartunis sengaja tidak memberikan jawaban. Dengan membiarkan hubungan itu nggak jelas, dia memaksa kita sebagai audiens untuk mempertimbangkan semua kemungkinan yang mengerikan itu. Apakah ini masalah kelalaian, ketidakmampuan, atau kesengajaan? Atau kolusi. Gambar ini tidak menuduh, tapi ia membuka ruang bagi semua kecurigaan itu untuk muncul. Ini cerminan dari betapa kompleksnya membongkar praktek korupsi ya. Sulit membedakan antara inkompetensi dan niat jahat. Betul sekali. Baik, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, pejabat tanpa wajah yang mewakili sistem, sangkar dana yang ambigu antara melindungi dan memenjarakan, serta tikus korupsi yang menggerogoti dari dalam, pesan besar apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh kartunis ini? Jika kita sintesiskan semua elemen itu, ini adalah sebuah kritik yang sangat tajam. Bukan terhadap ide dana desa ya. Bukan idenya. Bukan, tapi terhadap implementasi dan yang paling krusial, pengawasannya. Oke. Pesan utamanya adalah, niat baik saja tidak cukup. Meskipun tujuan program ini sangat mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Sesuai semangat nawacita? tepat. Realitas di lapangan menunjukkan betapa rentannya sistem ini terhadap penyelewengan di titik paling akhir distribusinya. Artinya ini bukan sekedar kritik terhadap satu program spesifik, tapi mungkin juga kritik terhadap model pembangunan top-down secara umum ya. Bisa jadi. Niat baik dan dana besar dari pusat bisa hancur berantakan di tingkat paling bawah kalau nggak ada mekanisme kontrol yang efektif. Anda menangkap gambaran besarnya. Kartun ini menyoroti penyakit kronis dalam banyak program pembangunan. Adanya kebocoran atau kerusakan yang terjadi di last mile, di titik penyaluran akhir. Dana yang di Jakarta dibayangkan akan jadi jalan aspal, irigasi, atau pemberdayaan ekonomi, di tingkat desa berisiko jadi sumber masalah baru. Korupsi, konflik sosial, ketidakpercayaan. Tepat. Ini adalah visualisasi dari tragedi kebijakan publik. Dan ini akhirnya kembali ke kita sebagai publik. Tepat sekali. Gambar ini secara tidak langsung melempar pertanyaan penting bagi Anda sebagai pengamat, sebagai warga negara. Pertanyaan apa itu? Apakah sistem pengawasan yang ada sekarang sudah cukup kuat? Apakah masyarakat di desa diberi kekuatan dan pengetahuan yang cukup untuk ikut mengawasi? Atau jangan-jangan? Atau jangan-jangan ada celah-celah dalam regulasi yang tanpa disadari justru menciptakan ekosistem yang subur bagi tikus-tikus ini untuk berkembang biak di dalam sangkar yang seharusnya melindungi dana publik. Sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Jadi luar biasa sekali ya. Dari satu gambar saja, kita bisa mengurai cerita yang sangat kompleks tentang niat baik pembangunan yang terancam gagal oleh korupsi sistemik. Ini benar-benar menunjukkan betapa efektifnya sebuah karya visual bagi Anda untuk memahami inti dari isu yang rumit tanpa perlu baca laporan ratusan halaman. Betul. Semua nuansa, ironi, dan kritiknya ada di sana jika kita mau meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar melihat. Ini contoh sempurna pentingnya literasi visual. Setuju. Kemampuan untuk membaca dan mengurai pesan di balik gambar di era informasi ini jadi semakin penting. Sangat penting. Sebagai penutup, seperti biasa, kami ingin mendengar satu pemikiran terakhir dari Anda. Sesuatu yang bisa direnungkan lebih jauh oleh pendengar kita setelah percakapan ini. Tentu. Selama diskusi ini, kita kan telah membedah masalah yang ada di dalam sangkar ini. Di dalam. Kita melihat uangnya, kita melihat birokrasinya, dan kita melihat tikus-tikusnya. Kita seolah menerima bahwa sangkar ini adalah sistem yang kaku dan tertutup. Oke. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Sebuah pertanyaan yang tidak digambarkan secara eksplisit, tapi tersirat. Apa itu? Pertanyaannya adalah, jika dana ini ada di dalam sangkar, siapa sebenarnya yang memegang kuncinya? Apakah sangkar itu benar-benar dibuat untuk melindungi dana dari tikus? Atau jangan-jangan justru untuk menjauhkan dana itu dari masyarakat yang paling membutuhkannya?